Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat saat ini. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita saat ini dari Markus pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai 43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Saya akan membacakan, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepada rumah ibadat itu yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapakah yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapakah kamu ribut dan menangis? Orang ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kami menawarkan tema bagi kita saat ini, iman kepada Yesus dapat menyembuhkan dan menyelamatkan. Iman kepada Yesus dapat menyembuhkan dan menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika seseorang mengerjakan suatu karya dengan tekun
dan sungguh-sungguh, maka karya itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Sebaliknya, ketika seseorang mengerjakan karya dengan ketidaksungguhan dan dengan ketidaktekуnan, maka hasilnya pun pasti tidak akan memuaskan. Kesungguhan, keyakinan akan apa yang kita kerjakan adalah sebuah proses untuk menikmati atau merasakan hasil dari apa yang kita yakini dan kita kerjakan. Sama seperti firman yang kita baca tadi, ada dua tokoh yang memiliki iman yang sungguh kepada kuasa dalam diri Yesus. Yang pertama, kepala rumah ibadat yang bernama Jairus, dan yang kedua, perempuan yang sudah lama sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika Yesus mengajar, kita tahu Yesus mengajar di depan banyak orang. Orang terus berbondong-bondong dan berdesak-desakan untuk mendengarkan pengajaran, bahkan menyaksikan mujizat dan kuasa yang akan Yesus sampaikan kepada semua orang. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yairus memiliki pergumulan, anak perempuannya sakit dan dikatakan dalam firman Tuhan hampir mati. Mungkin kalau kita pada saat ini dinamakan dengan kritis. Sehingga Yairus datang kepada Yesus dengan tersungkur dan bermohon agar Yesus dapat meletakkan tangan atas anaknya sehingga anaknya memperoleh kesembuhan. Kita lihat saudara-saudara yang terkasih, Yairus sebagai kepala rumah ibadat yang notabene pasti orang yang terhormat dan dihargai bagi orang banyak. Tetapi dia tidak malu tersungkur di depan kaki Yesus dan di depan orang banyak karena pergumulan dan persoalan yang sedang menyertainya, yaitu anak perempuannya hampir mati. Itu mungkin yang sering kita lakukan ketika persoalan, pergumulan menyertai dan sedang ada dalam posisi kita. Maka terkadang harga diri, rasa malu tidak ada lagi dalam diri kita. Yang terpenting persoalan itu dapat diselesaikan. Yesus melihat iman dari kepala rumah ibadat itu, dan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke rumah Yairus untuk melihat keadaan anaknya. Yesus, murid-murid dan kepala rumah ibadat berjalan berdesak-desakan menuju rumah kepala rumah ibadat. Sambil berdesak-desakan mereka berjalan, dan di tengah jalan ada peristiwa yang terjadi pada saat itu, di mana ada perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun yang tak kunjung sembuh. Semua tabib telah mencoba menyembuhkannya, tetapi juga tidak sembuh-sembuh. Bahkan apa yang dimiliki, harta yang dimiliki perempuan tadi habis, tetapi sakit penyakitnya masih dirasakan oleh perempuan itu. Perempuan yang sakit pendarahan ini pernah mendengarkan cerita tentang kuasa Yesus. Hanya bermodalkan tentang kuasa Yesus yang didengarkannya, perempuan itu berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
perempuan yang sakit pendarahan pada saat itu adalah orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang dianggap najis. Secara sosial, perempuan ini diasingkan. Tetapi perempuan ini tidak peduli. Walaupun orang mengasingkan dia, walaupun dia merasakan sakit yang sedang dia rasakan, dia tetap berjuang untuk boleh memperoleh jubah Yesus dan menjamahnya. Waktu yang dinantikannya telah tiba. Ketika Yesus melintas di depannya, perempuan itu menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahan yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu. Luar biasa iman dari perempuan tadi bisa menyembuhkan sakit penyakit yang dia rasakan. Yesus mengetahui tenaga yang keluar dari dalam dirinya, sehingga dia melihat dan mengatakan kepada murid-muridnya, "Siapakah yang telah menjamah aku?" Murid-murid sentak berkata, "Bagaimana mungkin guru engkau katakan kepada kami siapa yang menjamah aku, sedangkan orang begitu banyak berdesak-desakan mengikuti kita?" Perempuan itu datang tersungkur dan gemetar ke hadapan Yesus dan mengakui apa yang sedang dia lakukan. Dan Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkanmu dan menyembuhkanmu." Luar biasa, saudara-saudara, bukan hanya kesembuhan didapatkan oleh perempuan itu, tapi keselamatan juga dia dapatkan oleh karena imannya kepada Yesus. Ketika peristiwa ini sudah terjadi, datang adalah seorang keluarga dari kepala rumah ibadat mengatakan, "Yairus, anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, "Yairus, percaya saja." Karena iman Yairus kepada Yesus, yang semula tadi percaya kalau Yesus berkuasa untuk menyembuhkan anaknya, Yairus tetap percaya kalau Yesus dapat melakukan hal yang luar biasa kepada anaknya. Mereka tetap berjalan menuju rumah Yairus, dan sampai di rumahnya banyak orang menangis, berteriak oleh karena anak perempuan Yairus sudah mati. Tetapi apa kata Yesus? "Mengapa engkau menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Semua orang tertawa akan perkataan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus katakan anak yang sudah mati itu bukan mati, tetapi tidur? Mungkin dalam hati mereka mengatakan, Yesus tidak lagi waras. Orang yang mati dikatakan tidur. Yesus mengusir mereka, dan beberapa murid dan keluarga masuk untuk melihat anak itu dan berkata kepada anak itu, "Tali takum, anakku, bangunlah." Dan seketika itu juga anak itu bangun. Kita melihat Yesus hanya bersama dengan orang-orang yang percaya kepada kuasa Yesus. Ketika kita bergumul, ketika kita berharap pada sesuatu hal kepada Yesus, maka orang yang berharap dan bergumul ini sehati untuk meminta kuasa dan mujizat. Kalau tidak sehati, maka mujizat dan kuasa itu tidak akan nyata dalam hidup kita. Sama seperti peristiwa Yesus dan murid-muridnya dan keluarga Yairus yang percaya akan kuasa iman kepada Yesus, merasakan kesembuhan, sehingga anak itu bisa berjalan,
Dan Yesus memberitakan agar mereka tidak memberitahukan kepada semua orang. Semua orang takjub akan peristiwa mujizat kesembuhan anak perempuan Yairus tadi. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau kita renungkan dan kita gumulkan dari firman Tuhan saat ini? Pertama, milikilah iman yang sungguh kepada Yesus. Karena iman yang sungguh akan menghasilkan buah atau hasil yang sangat menyenangkan hati. Kita belajar dari iman kepala rumah ibadat Yairus. Kita belajar dari iman perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Imannya sangat luar biasa. Percaya pada kuasa Yesus. Dan yang kedua, ketika kita sudah memiliki iman, tetaplah bersabar, berpengharapan dalam iman kita itu. Jangan pernah tinggalkan iman kita itu. Tetap dalam iman dan bergumul dalam iman. Kita lihat peristiwa kesembuhan anak Yairus. Seolah-olah Yairus mengalami kekecewaan. Karena perempuan yang sakit pendarahan tadi telah menghalang-halangi perjalanan mereka menuju rumah Yairus. Andai kata perjalanan mereka tidak dihalangi perempuan itu, mungkin keluarga tidak datang menyampaikan kalau anaknya sudah mati. Tetapi Yairus tetap bersabar. Yairus tetap percaya kalau kuasa Yesus bisa menyembuhkan. Waktu Tuhan, waktunya Yesus adalah waktu yang terbaik. Bukan waktu yang direncanakan manusia untuk bisa menyembuhkan. Tetapi waktu Tuhanlah. Ketika kita sungguh-sungguh punya iman, maka kesembuhan, segala pergumulan dan persoalan hidup boleh kita sampaikan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari iman kepala rumah ibadat Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Biarlah kiranya Tuhan iman kami semakin diberkati. Kami boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami memiliki iman kepada Yesus yang dapat menyembuhkan dan menyelamatkan jiwa kami. Biarlah kiranya Tuhan Roh-Mu yang menolong kami untuk boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu telah selesai hamba-Mu sampaikan, tetapi Roh-Mu senantiasa terus bekerja kepada setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.